Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kala ini narasumber saya cukup jauh sehingga kita akan melakukannya secara online. Dia adalah sahabat lama saya, Bapak Wempi Saputra. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Washington DC, Pak Wempi. Selamat pagi Pak Frans, selamat malam dari DC. Cuaca cukup dingin di Ya, sini. Kita enam derajat. Pak Wempi adalah sekarang menjabat sebagai Executive Director dari World Bank. Sebelumnya beliau menjabat sebagai staf ahli ekonomi makro dan kerjasama internasional yang juga Deputy Finance for Ministry of Finance untuk G20, Pak ya. Betul, betul Pak. Ya. Nah ini karena Pak Wempi dulu menghandle secara langsung G20 dan selamat nih Pak karena telah sukses KTT G20 di Bali dan luar biasa. Nah kita juga pengen tahu nanti seperti apa Pak Wempi dalam menghadapi G20 ini. Tapi sebelumnya mungkin kita pengen tahu juga nih Pak, bisa di-share nggak apa saja kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pemimpin G20 ini pada saat mereka melakukan pertemuan di Bali. Silakan Pak Wempi. Ya, terima kasih Pak Frans. Saya kira ini memang apa namanya sangat penting dan relevan. G20 Indonesia itu berada dalam dua krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis akibat pandemi yang belum selesai dan juga krisis karena geopolitik, perang di Ukraina. Nah, kedua ini sebenarnya menjadikan konstelasi pembahasan di G20 semakin kompleks. Hmm. Pada saat kita membahas itu, jadi mulai 1 Desember 2021 sampai dengan terakhir kemarin, summit di Bali, 15-16 November 2022, itu boleh dikatakan rangkaiannya itu mulai tegangnya pada saat terjadi perang setelah 24 Februari. Hmm. Di sana sulit Ya. sekali kita mencapai suatu konsensus atau yang bulat, di mana para negara itu ada potensi fragmentasi, khususnya Hmm. dalam konteks global ekonomi. Ya. Nah, alhamdulillah dalam perkembangan komunike kita pertama Pak Pras itu kan tanggal 17-18 Februari. Ya. Komunike dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Setelah itu nggak pernah ada komunike lagi Hmm. sampai Leaders Declaration. Leaders Declaration sebenarnya sama dengan komunike tapi levelnya leaders. Boleh dikatakan secara umum dari 3 agenda utama kita, jadi di Ya. bidang kesehatan, bidang transformasi digital, dan juga di bidang transisi energi, itu kalau dalam konteks kesepakatan besar itu ada 5 hal, Pak. Oke. Satu, kita para leaders itu memberikan suatu komitmen bahwa dalam global ekonomi ini perang di Ukraina itu harus segera dihentikan. Nah, Hmm. di sini memang ada suatu apa ya, boleh dikatakan dinamika di dalam pembahasan karena tentunya enggak semuanya sepakat itu mengenai bagaimana posisi satu negara dengan negara lain. Apalagi Tetapi Putin tidak hadir ya Pak? apalagi Presiden Putin tidak hadir Ya. dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nah, namun kelihatannya menghormati presidensi, menghormati forum G20 dan Indonesia dianggap apa namanya menjadi an honest broker menjaga semua anggota G20 dalam satu full membership, keanggotaan penuh, jadi nggak jadi G19, nggak jadi G18 gitu, sehingga kesepakatan itu bagian dari apa namanya boleh dikatakan kompromi dari Hmm. keadaan global ekonomi saat ini. Jadi untuk menghentikan perang segera seperti yang kita sampaikan di dalam Leadership Declaration, walaupun dalam perkembangannya menjadi dinamika lanjutan gitu. Oke. Karena perang itu sudah menghasilkan krisis, Pak, juga ada kesepakatan kedua, Hmm. membantu penyelesaian krisis pangan. Oke. Nah, ini semakin akut, karena ternyata negara-negara miskin yang Hmm. dulunya itu sulit membayar utang, sekarang tidak bisa beli makanan. Ya, ya, Nah, ya. kesepakatannya adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya global untuk Hmm. membantu negara-negara, khususnya negara miskin, dalam mengatasi krisis pangan. Ini sudah ratusan juta orang barangkali makannya itu cuma sehari sekali. Ya, ya, Nah, ya. ini menggunakan dari Bank Dunia ada sekitar 30 miliar dolar, kemudian dari ISDB itu sekitar 10,5, kemudian dari ADB itu ada sekitar 14 miliar dolar, dari Hmm. bilateral Cina juga ada, dari Prancis, Inggris, US, Jerman dan lain itu. Jadi semuanya coba diakumulasi. Hmm. Kesepakatan mengatasi krisis pangan. Di Oke. samping itu karena krisis pangan ini jangka pendek, maka juga dibuat kesepakatan lanjutan sistem informasi untuk memetakan Hmm. semacam climate resilient di masa
depan untuk agriculture. Oke. Jadi krisis pangan yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang. Hmm. Kesepakatan ketiga Pak ada dari sisi kesehatan. Kita tahu ada dana pandemi. Itu masih kecil. Dalam kesepakatan itu 1,4 miliar dolar, istilahnya seed money-nya ini. Oke. Uang awalnya untuk mencegah pandemi di masa depan. Hmm. Nah, dalam konteks pencegahan, respon, dan penanggulangan, kalau nanti terjadi pandemi di masa depan, bagaimana cara koordinasi global yang paling tepat dalam hal ini? Nah, Indonesia dianggap berhasil karena menggolkan dana pandemi itu dan menjadi suatu capaian yang signifikan di dalam G20. Yang keempat, Pak, ini mengenai transformasi digital. Nah, ini barangkali nanti terkait juga dengan UMKM. Ada Oke. dua hal. Pertama, kita mendorong bahwa transformasi digital itu menjadi suatu driver atau pemicu dari pertumbuhan ekonomi yang paling banyak dimanfaatkan oleh small medium enterprises. Hmm. Nah, ada semacam Yogyakarta Financial Inclusion. Jadi Oke. kita tahu SMI kita atau UMKM kita itu termasuk paling tangguh dan paling Ya. resilient di dalam pengembangan pendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus dibantu dari dua sisi, Pak. Hmm. Satu, bagaimana mengungkit kemampuan mereka untuk mengakses pasar. Ya. Yang keduanya dalam konteks mendapatkan pendanaan dari global. Hmm. Nah, dua hal ini masuk ke dalam Yogyakarta Financial Inclusion, membantu memberikan framework. Jadi memang bukan negosiasi ini, Pak, tapi lebih kepada bagaimana sih caranya strategi untuk mendapatkan pendanaan dan akses pasar dari global. Ya. Nah, kesepakatan terakhir, Pak, ini mengenai transisi energi. Kita tahu Indonesia menjadi kampiun di dalam proses transisi energi ini, dan kita meluncurkan country platform Indonesia, yaitu Energy Transition Mechanism, yaitu mempensiunkan pembangkit listrik bertenaga batu bara yang Hmm. kelak akan digantikan oleh yang terbarukan. Ya. Nah, ini juga sangat diapresiasi oleh global, karena Indonesia sendiri kan termasuk negara berkembang yang mungkin sekarang 60% dari pembangkitnya itu menggunakan batu bara. Betul, betul, Nah, Pak. cukup berani Pak ini Ya. kebijakan ini, dan ini membutuhkan dana besar di masa depan. Jadi memang itu yang kesepakatan dasar terutama terkait dengan tiga agenda prioritas Indonesia dalam presidensi G20. Ya, hasilnya sangat luar biasa ya, terlepas dari ada beberapa hal yang terjadi di misalnya terjadinya perang, kemudian juga adanya kelaparan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari tadi kesepakatan yang dicapai tadi itu, dampak atau impact langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, apa tuh, Pak? Kan pasti kita sebagai masyarakat pasti kan menunggu-nunggu nih, oh event-nya sudah dihelat secara besar-besaran, dampak yang kita dapat langsung sehingga mungkin bisa langsung dieksekusi seperti apa, Pak? Ya, saya kira ini juga banyak ditanyakan oleh Hmm. kelompok ya di masyarakat, Pak. Dalam jangka pendek memang kehadiran para delegasi, kemudian undangan dan lain-lain itu memang memberikan showcase, Hmm. showcase terhadap bagaimana Indonesia mulai bertumbuh. Jadi tagline Recover Together, Recover Stronger itu ditunjukkan oleh Indonesia dengan hospitality yang sangat baik, Hmm. kemudian showcase, memberikan memberikan semacam studi banding barangkali. Indonesia Oke. berhasil loh dalam mengatasi pandemi. Hmm. Dan kita juga memberikan showcase mengenai pertumbuhan ekonomi yang cukup terjaga. Nah, ini dampaknya jangka pendek memang. Hmm. Di dalam jangka menengah dan lanjutannya, itu ada beberapa Pak, memang proyek-proyek yang digagas kebetulan Oh, oleh oke. teman-teman di Business 20, kemudian dari engagement group yang lain, kemudian juga dari teman-teman di Sherpa, Kementerian Perekonomian, itu juga melakukan negosiasi-negosiasi. Nah, Hmm. memang ini negosiasinya tidak langsung terkait dengan label G20, tetapi menunjang keterlibatan anggota G20. Ada Hmm. beberapa proyek di sana, baik itu bantuan teknis, investasi di bidang energi, digital, pemanfaatan lain-lain. Itu memang paling banyak memang bisnis, Pak. Dan yang terakhir yang ditandatangani oleh Bapak Presiden, yang namanya Partnership of Government on Investment and Infrastructure. Jadi Hmm. itu juga suatu platform agar Indonesia menjadi pemicu atau mungkin kampiun dari negara yang mendorong penggunaan energi terbarukan. Nah, Oke. itu Presiden Biden menawarkan kira-kira 20 miliar dolar
agar Indonesia lebih gampang lah untuk mengakses pendanaan global. Hmm. Kemudian dari sisi kesehatan, teman-teman di Kemenkes yang juga kita bantu di Finance Track, kita membahas baik tadi Pak, yang ada task force-nya mengenai dana pandemi yang 1,4 miliar dolar, juga ada kesepakatan mengenai pembangunan hub dari Oke. vaksin, produksi vaksin gitu. Jadi Indonesia termasuk yang cukup potensial karena kita punya kapasitas dan juga ini negosiasinya cukup alot saya kira dari teman-teman di Kemenkes dan dibantu oleh berbagai kementerian lembaga. Kemudian dari sisi apa namanya transformasi digital. Nah ini memang kaitannya tadi Pak, suatu framework atau kerangka kerja yang sudah ada untuk mengakses pasar dan pendanaan ini memang harus ditindaklanjuti lebih Hmm. detail lagi. Supaya apa? Supaya nanti kerjasama itu yang tadinya masih sifatnya masih negosiasi awal itu bisa terrealisasi. Nah, yang ini kalau menurut saya akan menjadi PR kita di masa depan. Di Ya. samping apa namanya semua pembahasan baik itu di working group, level deputi, level minister itu tentunya perlu ditindaklanjuti bukan hanya konsepsinya Pak. Jadi papernya itu supaya nanti bermanfaat dibedah, kemudian dicarikan proses komunikasi untuk bisnisnya dan dibantu fasilitasi oleh kebijakan pemerintah. Jadi masyarakat kalau menurut saya dalam hal ini banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan yang barangkali nanti akan ke depan yang paling banyak itu adalah pada saat kesepakatan-kesepakatan di bidang transformasi digital bisa direalisasikan. Dan satu Ya. lagi yang menarik adalah yang disebut dengan cross border payment. Nah. Teman-teman dari BI, Pak, kalau misalnya Hmm. sekarang kita belajar dengan QRIS, QR Indonesia Standard di 5 negara ASEAN itu sudah bisa pakai standar yang sama. Jadi kita pakai QRIS kita aja yang ada di Indonesia juga, jadi tanpa harus konversi ke mata uang US dollar. Oke. Oh, itu jadi sudah disepakati ya, nanti di level ASEAN dulu ya sementara ya, QRIS Iya, kita. sama ASEAN. Oke. Nah, ini kaitannya dengan UMKM tadi, Pak. Tadi kan ada transformasi digital yang selain untuk meningkatkan pasar dari pelaku usaha UMKM, juga akan dibuatkan semacam bantuan permodalan atau dana bagi para pelaku usaha ini. Nah, itu nanti kalau konkretnya bagi pemerintah Indonesia seperti apa nanti dijalankan, Pak? Secara umum memang untuk literasi finansial, inklusi finansial ini, Pak, itu memang harus minimal ada kebijakan pemerintah terkait misalnya dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi UMKM, dan juga dari kementerian yang membina UMKM yang bersangkutan dari sektornya. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita ungkit atau kita leverage dari sana? Itu minimal ada 3 hal. Satu, bagaimana mengekspos UMKM kita kepada investor global. Artinya ini perlu komunikasi atau perlu advertisement. Nah, komunikasi bisnis ini, karena UMKM itu tidak semuanya ngerti, Pak, pada saat mengkomunikasikan dan orang luar pun investor akan melihat kira-kira ini endorsernya siapa, yang Oke. menjamin siapa, apa yang dimiliki oleh UMKM ini gitu. Nah, beberapa startup kita misalnya yang juga digagas oleh anak-anak muda, itu sebagian sudah mendapatkan dana global dan ini Oke. memang sudah cukup mapan. Yang kedua, bagaimana kita membuka akses pasarnya. Hmm. Nah, biasanya investor luar itu Pak menanyakan standar. Apalagi kalau misalnya kita terkait dengan investasi di bidang IT, di bidang terkait dengan lingkungan, atau mungkin terkait dengan sosial, apakah women, wanita, pemuda, dan lain-lain. Jadi mereka akan menanyakan, literasi inilah Pak, dari konsep atau kerangka kerja tadi perlu dipahamkan kepada UMKM kita. Bagaimana caranya kita untuk tanda kutip melek terhadap teknologi digital. Bagaimana Ya. kita comply dengan lingkungan dan social standard. Dan bagaimana cara kita mengkomunikasikan produknya supaya ini sesuai dengan standar dari pasar global. Dan yang Hmm. ketiga akan dibantu oleh pemerintah dalam konteks membantu dari pendanaannya. Karena untuk proses literasi dan juga mencari pasar tadi, Pak, itu memang harus ada yang memfasilitasi. Nah, Ya, di ya. sini menurut saya nanti kementerian lembaga terkait tentunya akan di dalam program mereka itu mesti akan melihat ini suatu potensi yang sangat besar dan beberapa keunggulan dari UMKM kita yang sudah cukup tangguh di masa pandemi dan beberapa apa namanya calon investor sudah melihat bagaimana Indonesia mengelola UMKM, saya kira ini akan menjadi suatu kesepakatan baru nanti. Wah, luar biasa ini. Berarti tetap membutuhkan peran pemerintah, khususnya kementerian atau lembaga yang memang terkait dengan pengembangan UMKM ini, Pak ya, supaya Iya, mereka betul. juga bisa mendapatkan
kesempatan berkompetisi di dunia internasional. Saya Iya, rasa cukup baik sekali, sehingga nanti kami berharap juga sebenarnya UMKM ini akan terbantu, terutama dari sisi tadi, selain juga akses pasar dan juga pendanaan yang selama ini memang menjadi kendala utama mereka. Ini Pak Wempi, sekarang ngobrol santainya nih Pak Wempi. iya, iya. Kalau kata orang sekarang tuh BTS, behind the scene. Iya di sini. Saya tahu Pak Wempi sangat sibuk sekali setahun terakhir ini sebagai Deputi Finance dari G20 ini. Iya. Kira-kira persiapan apa Pak yang sudah dilakukan sebelum menjadi salah satu perwakilan pemerintah Indonesia di dalam negosiasi mencapai kesepakatan atau komunikasi dengan negara G20? Iya. Ini actually Pak painful. Maybe nobody want to hear. Iya, iya. Pada saat saya diangkat pertama Deputi G20 itu boleh dikatakan karena new kids on the block Pak, nggak tahu apa-apa. Oh Jadi gitu yang ya. saya lakukan pertama adalah mempelajari semua dokumen G20. Waduh. Tebal Jadi tuh Pak pasti istilahnya Pak itu ya? Leaders Declaration. Jadi ambilnya dari Roma Pak sama Saudi. Kalau Hmm, kita flashback ke belakang sejak tahun 8, 1999 9 ya. 8 itu menterinya, kemudian 2008 yang leaders, itu totalnya dokumen Pak, komunikenya Finance Minister itu 49. Oh, oke. Leaders itu ada sekitar 12. Jadi Hmm. kalau misalnya kita pelajari itu, waduh nggak selesai-selesai. Nah akhirnya kita ambil ambil ini Pak, yang Saudi dan Italia. Kemudian saya menonton Zoom Pak Frans, Ah, menonton Zoom teknik negosiasi communique drafting. waduh. Itu Saudi dan Italia itu selama 30 jam. Waduh. Jadi kalau Bapak bisa bayangin kalau kita nonton film 30 jam masih oke ya. Ini nonton Zoom, Pak. Jadi teknik negosiasi drafting itu saya menonton videonya selama 30 jam. Jadi hari ini 2,5 jam, besok 3 jam, 2 jam. Itu seingat saya 2 minggu tuh baru selesai. Oke. Jadi ya, kurang kurang dari 2 minggu kayaknya. Jadi saya tonton di Zoom. Cara deputi keuangannya Italia memimpin rapat, cara deputi keuangannya Saudi memimpin rapat, itu saya pelajari. Bagaimana cara mereka apa istilahnya itu apa ya bahasanya ya, mencari middle ground solution lah gitu. Iya, iya, iya. Kemudian Mencari titik temu lah ya. menentukan membela citamu gitu. Nah yang ketiga Pak, saya nonton film Pak. Wah, film apa tuh Pak? Jadi saya nonton film Pak di Netflix itu ada namanya House of Cards. Oh iya, iya, iya. Nah, Saya ini nonton juga. saat ini di Netflix itu siapa namanya? Panjang kan tuh Pak? Berapa season itu? Casey. Saya sudah nonton sampai yang ke-35, Pak. Nah, ini Pak karena Rusia waktu itu sudah perang, maka Hmm. saya mempelajari teknik Amerika negosiasi dengan Rusia. Kan itu Oke. Presiden Amerika sama Presiden Rusia kan, Pak. Betul, betul. Kemudian saya nonton lagi Pak yang karakter agen Rusia. Mungkin Pak Bran tahu filmnya Reinventing Anna. Hmm. Oh iya, Kemudian iya, saya iya. nonton juga film Spy Iya, Spy terkait itu. dengan spy yang Rusia yang sama Amerika Pak yang bom Iya, itu iya. kalau nggak salah All About Fears. Nah itu saya mau itu Pak betul-betul bukan pingin ceritanya, tapi cara negosiasinya. Bayangkan Oke. kalau Netflix itu satu seri kan 45 menit sampai 50 menit saja. Nah itu 35 seri itu Pak Frans. Kapan nontonnya itu kan Pak Wemby sibuk sekali tuh. Jadi long dua Pak. Jadi saya nonton itu bisa sampai lebih dari 2 bulan. Saya cari ininya segala macam. Nah, yang paling panjang Pak adalah bilateral meeting mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan November itu saya melakukannya 100 kali. Waduh. 100 kali bilateral meeting. Hanya untuk memahami aspirasi dari semua deputi keuangan G20. Jadi kalau deputinya itu ada 19, saya yang ke-20-nya itu minimal tuh 5 kali Pak mereka tuh ketemu saya. Masing-masing Dan ya. khusus masing-masing. Dan khusus untuk US, China dan Rusia lebih dari 5 kali. Hmm. Jadi kesemuanya itu Pak apa boleh dikatakan self driver yang diberikan inspirasi oleh Menkyu Sri Mulyani. Oke, oke. Jadi ibu yang memberikan istilahnya mindset global negotiation skill itu seperti apa. Oke. Nah, disitulah kalau menurut saya coba kembangkan. Karena ini nggak ada sekolahnya, Pak. Ya, Nggak betul, ada betul. segala macam. Nah, cara mengkalibrasi, Pak, hasil dari pemahaman saya itu saya belajar dari 3 dubes. Pak Hmm. Dubes Rian Syahjani, kemudian Dubes Mahendra, sekarang Ketua OJK, sama Dubes Hafaz Ugroseno. Oh, Ketiga mentornya lah beliau Pak ya. ini, Pak, masing-masing beliau ini beda gaya. Hmm. Ada yang international law, ada yang multilateral cooperation, ada yang press diplomacy gitu. Jadi saya mengkalibrasi pemahaman saya dengan beliau-beliau, Pak.
Jadi Hmm. semuanya itu, dan ini saya report kepada Bu Menteri perkembangan-perkembangannya, sehingga alhamdulillah itu boleh dikatakan prosesnya 3 bulan pertama yang paling painful sekali itu. Dari mulai November sampai dengan Februari. Hmm. Nah itu begitu komunikasinya tercapai, April ke sana kan perang Pak ya. Iya Nah betul, itu betul. yang paling banyak membantu Ibu Menteri. Bu Menteri memberikan mindset, begini cara menghadapi Rusia, begini. Karena beliau sudah punya pengalaman global, saya belum. Jadi saya mencontoh. Jadi kalau misalnya negosiasi itu saya menggunakan kata-kata beliau. Dan itu Oh, ternyata dipahami oleh para deputi-deputi keuangan itu. dan lebih Nah, ini mempermudah dalam melakukan negosiasi ya, Pak? semakin memudahkan dalam melakukan negosiasi. Karena mereka, Pak, itu ada keywords-nya di dalam Hmm. negosiasi itu. Kita nggak bisa sekedar ngomong. Dan apa yang kita bicarakan dicatat itu sama mereka. Iya, iya, Kalau iya. misalnya kita salah-salah ngomong atau apa, nanti mereka akan ungkit-ungkit. Nah, kemarin ngomongnya ini kenapa sekarang beda gitu. Nah, Kalau disitulah boleh tahu, Pak, yang paling susah negosiasi dengan negara mana, Pak? kalau ini behind the scene, Mbak ya, Cina. Iya, iya. Cina Heeh. ya? Nah, tim BKF itu sangat membantu Pak karena kodifikasi informasi skripnya itu teman-teman BKF yang siapkan. Jadi Hmm. Budian itu kemudian dari teman-teman ada Mas Daryono, Mas Iya. Chandra itu wah itu betul-betul sangat membantu. Ya, Cina kemarin Pak, saya juga sempat lihat kan, apa-apa, Trudeau ya dari Kanada kan sempat dimarahin tuh sama Perdana oh Menteri. iya. Jadi untuk yang Cina itu Pak special treatment Hmm. karena memang hampir boleh dikatakan ada tiga agenda contentious itu selalu terkait sama Cina. Oh, oke. Iya, terkait dengan awalnya kesehatan Cina, kemudian kita berhasil ininya. Terkait sama utang. Utang itu ada sekitar berapa isunya? 5 atau 6 isu. Limanya berhasil, satunya enggak. Jadi tetap Oh, ada footnote, Pak. Kemudian infrastruktur. Infrastruktur berhasil juga sama Cina. Nah, paling paling kunci tough ya berarti Cina ya? paling tough, Pak. Jadi Chief Negotiator Cina itu, Pak, dia sudah menjadi negosiator selama 30 tahun. Oh, oke, Jadi pas pantesan. saya ketemu pertama itu yang baru 3 bulan itu, saya nggak bisa ngomong, Kak. Saya diceramain aja tuh sama orang Cina. Diceramain, saya nyatet-nyatet aja, aduh gimana nih caranya ini. Terus saya tanya sama Bu Menteri, Bu, kok gini gimana caranya? Oh, kok gini gini caranya, kamu harus ngomong gini. Jadi diajarin Oke, sama oke. itu. Jadi kamu saya, we have to learn on economic diplomacy. Oke. Karena economic diplomacy itu, Pak, kalau kita tahu fiscal policy, without economic diplomacy, maka nanti kita bisa jadi bulan-bulanan. Sumber daya kita bisa ini Hmm. tersedot kepada negara lain. Jadi kalau menurut saya perlu sekali mempelajari economic diplomacy. Saya capek betul tuh melaksanakan itu padahal cuma 1 tahun ya, Pak ya. Itu benar-benar capek tuh karena luar biasa tekanannya. Iya, Kalau iya, ngomong sama Rusia itu wakil menterinya, Pak. gitu ya. Rusia itu wakil menteri, kalau Cina wakil menteri, kalau US itu under secretary. Iya, US iya. Treasury. Jadi itu kita baru lahir dia sudah ngurusin G20. Jadi Saya ingat kita itu juga waktu lain. waktu ada event di apa G20 di Jakarta ini sebelum yang kemarin itu yang sebelum di Iya, Bali kita iya. sempat udah olahraga pagi Pak Wempi dan kawan-kawan masih bernegosiasi dengan Iya, para iya, itu. sampai pagi. 53 jam tuh, Pak. Negosiasinya selama Ya, 4 nggak hari itu. tidur-tidur ya. Aduh. Habis itu sakit saya 4 hari juga. Ada kejadian-kejadian yang ini nggak Pak, yang sangat mengesankan pada saat negosiasi atau pada saat ini Nah, kalau saya melakukan? lihat ya, Pak, itu is about arts. Pada saat kita sangat tegang dalam negosiasi itu, saya selalu masih bisa humor sama teman-teman. Eh, Gitu. Jadi kalau misalnya negosiasi itu saya stop dulu. Ini nggak bisa jawab nih. Saya stop dulu. Kan orang terserah presidensi, Pak. oke, Kita ya. nunggu tuh. Jadi kan mereka nunggu kan. Padahal kita belakang makan coklat gitu. Terus tanya sama teman-teman. Itu jawabnya gimana caranya gitu yang ditanya tadi gitu. Jadi kadang-kadang kita sambil bercanda Pak, tapi pura-pura serius gitu di belakang. Nah, di samping itu Pak, ada beberapa orang tuh boleh dikatakan sepanjang kita sentuh sisi humanisnya dan Hmm, mereka akan membantu kita. Contohnya oke, Rusia. ya. Mungkin Pak Frans baru dengar kali. Vice Minister Rusia itu cuman saya ngajak ngomong Pak waktu di Bali di bulan Juli yang lalu, pas dia pertama Oh, kali. hmm. Dan saya ajak makan malam, Pak. Jadi Oh, saya orang yang ngajak berdua ngomong ya Pak? dia, berempat. Saya sama Oh, Budian, dia ajak satu stafnya, oke. tapi yang ngomong cuma berdua aja. Hmm. Dia sangat terkesan, Pak. Besok paginya dia datang ke kantor saya yang di ruangan apa ya, di Nusa Dua, khusus cuman ngasih salamannya, say thank you, karena hanya kamu saja yang memperhatikan saya, katanya.
Saya Hmm. sangat terkesan Indonesia cukup fair di dalam memperlakukan kami, negara Rusia, sementara negara-negara lain nggak mau ngajak ngomong. Hmm. Itu Rusia, Pak, disentuhnya dengan itu. Cina, itu saya selalu panggil kakak besar, Pak Mas. Saya Gitu. bilang namanya Dirjen Yang Yingming. Saya Hmm. bilang Yingming, karena kita boleh panggil nama kalau misalnya pada saat negosiasi. Saya bilang Yingming, China is always our big brother. Hmm. Dan now little brother is asking for your help. Kalau enggak ke kamu, ke siapa saya mau minta bantu ini gitu. Ah, Jadi mereka kita sentuh Pak humanisnya gitu. iya, iya. Oke oke. Jadi maunya apa Webby kamu? Ah, kita negosiasi. Masuk Kalau tuh yang barang ya. masuk barangnya tuh. Nah, kalau ke US Pak, ini apa namanya harus tahu strategi. Hmm. Ada US team itu satu orang ngomong di depan, belakangnya line up-nya Pak itu tim ahli semua. You Oh. never do messy dengan US. Habis itu Pak, US itu tidak sendirian. Hmm. Semua G7 plus EU itu satu tim dengan US. Jadi Hmm. kalau saya nego pertama US itu Pak, itu EU yang G7 tambah EU, itu semuanya well informed. Hmm. Celaka sekali kalau misalnya kita sempat apa namanya blunder gitu Pak ya. Ya, Nah, ya. saya lihat Pak, siapa yang menjadi anchor dalam hal ini? Yang jadi anchor di dalam negosiasi G7 dan EU adalah US dan Jerman. Karena Hmm. Jerman presidensi G7, yang US itu paling disegani di G7. Hmm. Maka saya selalu ngomong sama Andi Bukol namanya, Under Secretary, sama sekretaris Secretary of State-nya dari Jerman. Karena Andi Bukol ini Pak, Ya. kerjanya di CIA 9 tahun. Oh. Oh gitu. Dan menjadi deputi G20 itu mungkin sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun gitu. Jadi dia tahu betul itu suasana kebatinan G20. Hmm. Nah, yang saya jual kepada Andi Bukol adalah bagaimana pengetahuan saya terhadap Cina dan Rusia. Hmm. Memberikan fakta-fakta kepada mereka, begini kira-kira middle ground solution-nya, dan silakan US yang akan menjadi bagaimana mencari jalan tengah. Nah, mereka itu sangat appreciate. Terlebih lagi, pada saat Indonesia juga, Pak, bukan hanya tanda kutip meminta bantuan, tapi menawarkan solusi. Hmm. Itu memang ini tipikalnya, stylenya Bu SMI, Pak. Jadi Ya. Ibu Menkyu SMI itu kalau negosiasi, beliau nggak mau hanya dengerin bla bla bla, tapi beliau tawarkan solusi. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana gitu. Iya, iya. Termasuk yang walkout itu Pak, yang April di Washington DC, Iya. itu sebenarnya Ibu SMI itu yang menawarkan solusi itu. Jadi orang anggapnya bahwa itu walkout, ya, padahal kita sudah tahu sebelumnya, tapi kita tidak boleh ngomong. Direncanakan ya. Sudah direncanakan. Jadi pada saat beliau walkout itu, beliau sudah WA ke saya dulu deputinya. WP ini menteri saya mau keluar. Saya bilang jangan lama-lama. Gitu. Jadi itu yang kadang-kadang buat kita, sometimes Pak, kita agak bersandiwara for the sake of global interest. Iya, iya, iya. At the end of the day, kalau menurut saya ini masalah jam terbang. Betul, betul. Jadi siapa yang paling kredibel yang diakui dan itu bisa memimpin dan beliau bisa mengarahkan gitu. Kalau menurut saya Indonesia at this moment Pak itu cukup dihargai dalam hal presidensi ini. Iya, iya. Waduh, luar biasa nih Pak WMP pengalamannya. Saya rasa ini cukup membanggakan karena hasilnya tadi juga luar biasa dan di satu sisi lain juga tidak terjadi ketegangan yang tidak diperlukan lah karena ada Ya, perang Rusia sehingga cara Pak WMP tadi mengajak makan itu saya rasa cara Indonesia banget gitu ya, sederhana tapi Indonesia sangat banget. efektif. Ya kan? Iya. Dan pesennya Karena simpel Pak menunya. ah Saya bilang Pak, kenapa menunya cuma salmon saja? Padahal kita sudah pesan-pesan yang lain Pak. Ternyata salmon paling mahal Pak Bran. Ternyata oh dia gitu, lebih jago milih-milih yang bagus. udah tahu duluan ya. Iya. Bahkan Pak untuk Cina dan Rusia saya ditawarkan akan diundang ke sana. Oh, Kami akan bagus. undang kamu ke Kremlin, jadi jangan sekarang. Nanti kita tembak-tembakan kan takut juga kita Pak. Gitu. Ke Cina, ke Cina untungnya sekarang udah COVID-nya sudah ini zero policy-nya mudah-mudahan nanti bisa. Itu Bahkan mengundang Pak WMP sebagai pribadi berarti Pak ya? sebagai waktu itu masih deputi, sekarang jadi Oh, pribadi. Jadi waktu saya ke World Bank, Cina itu kasih oleh-oleh Pak ke kantor. oh gitu. Jadi dibawakan oleh-oleh saya. Yang Rusia itu khusus yang apa executive director-nya itu kita ngobrol bareng. Karena Oke. yang datang dia cuma saya doang, yang lain nggak mau. Itu bentuk apresiasi itu berarti. Iya, 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 apresiasi itu lumayan lah itu. Terakhir Pak, kira-kira masih ada PR nggak Pak untuk G20 di tahun depan yang belum terselesaikan atau belum apa mencapai kesepakatan dari sisi Indonesia?
Ya, Indonesia Pak bagian dari Troika di dalam G20-nya India. Jadi kita, India, dan Brazil. Hmm. Tentunya India akan membawa legacy program yang dari presidensi Indonesia. Kalau dalam konteks global ekonomi, Pak, maka makro ekonomi global, makro ekonomi coordination itu tetap akan menjadi topik yang hangat. Nah, di Hmm. sini Indonesia harus memberikan sense bahwa pemulihan ekonomi yang sudah kita lakukan, menjaga pertumbuhan, mempercepat pemulihan, itu bisa menjadi showcase bagi negara India yang Hmm. bisa dikomunikasikan kepada negara G20 yang lain. Yang Hmm. kedua isu kesehatan, Pak. Ini agenda belum selesai. Kita diminta lagi jadi task force, Pak Abram. Jadi gugus tugas itu harusnya jatahnya India sama negara maju yang lain. Hmm. Karena Italia ingin tetap jadi gugus tugas, maka dia minta Indonesia. Oh Dan gitu. Indianya setuju, ya udah Indonesia sama Italia saja gitu. Jadi Hmm. melanjutkan PR kita di presidensi Indonesia supaya keanggotaan dari pandemic fund tadi, governing body-nya itu bisa berkembang dan nanti dana pandeminya semakin besar. Gitu. Nah Nanti yang yang ketiga Pak, boardnya itu yang nanti akan menjadi pengelola ya Pak? board-nya akan menjadi pengelolanya gitu ke depan dan Dr. Hati Basri, Pak Hati itu menjadi salah satu chair dari Hmm. governing board bersama Ya. dengan Menteri Kesehatan Itu Rwanda. berarti merupakan suatu apresiasi juga kan bagi Indonesia. Apresiasi, apresiasi, gitu. Jadi kita dikasih itu, mereka percaya, kita juga kontributor, kita jadi gugus tugas. Kemudian dari sisi penanganan utang, nah ini yang cukup kompleks. Ini kelihatannya Pak akan boleh dikatakan long game, main Hmm. panjang. Karena sebenarnya penanganan utang ini khusus negara-negara miskin itu sudah banyak yang ditangani oleh IMF dengan Hmm. jumlah puluhan miliar dolar. Hmm. Dan negara-negara yang ngantri untuk ditangani penanganan utangnya dan mereka sekarang mengalami debt distress namanya, itu juga sudah banyak, lebih Hmm. dari 20 negara. Nah, ini harus menjadi waktu saya bicara di World Bank itu teman-teman dari Prancis yang selama ini mendorong isu penanganan utang itu minta bantuan Indonesia untuk membantu komunikasi dengan Cina. Karena Hmm. banyak sekali negara-negara Afrika itu bilateral cooperation-nya khususnya pinjaman itu dengan Cina. Kalau Oke. dulu kan dari Paris Club Pak namanya. Ya, Nah ya. sekarang dari Cina gitu. Nah ini legacy ketiga yang kelihatannya kita harus selesaikan. Yang keempat, yang terakhir barangkali terkait perpajakan Pak. Nah Hmm. perpajakan ini sebenarnya di tahun 2022 kemarin di bulan Juli kita akan menangani conventionnya, multilateral convention Ya. untuk pilar 1, pilar 2. Jadi yang fokus kita adalah pilar pilar 1. Pilar 2-nya ada model rules-nya yang diselesaikan. Karena beberapa negara butuh persetujuan Kongres atau Diet, Hmm. maka mereka tunda 2023. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa jadi legacy nanti untuk ditetapkan. Nanti di India berarti ya mudah-mudahan akan diselesaikan ya. Mudah-mudahan di India, Pak. Gitu. Oke Pak Wempi, ah, luar biasa ini saya jadi dapat banyak insight, terutama behind the scene-nya menarik sekali nih. Pasti Ya, di banyak orang sini. pengen dengar juga. Nggak ada yang rahasia kan Pak ya tadi yang disampaikan? Nggak ada rahasia. Berat tapi kalau itu painful, Pak. Painful. Kalau sekarang aja ceritanya enak-enak, padahal pada saat berlangsung pasti tegang Waduh, sekali. tegang sekali, tegang sekali. Itu betul-betul kalau misalnya kita, alhamdulillah Bu Menteri sangat kuat Pak memberikan direction dan beliau sharing untuk yang global experience-nya itu, kamu saya belum ada tandingannya itu. Yang Ya, keduanya kita kan head to head Pak ya. Negosiasikan itu bukan kita latihan, negosiasikan head to head Pak. betul Nah, betul. tim BKR saya kira appreciate untuk supporting sistemnya yang sangat solid. Dan saya juga jadi tertutup. Mentor saya banyak, Pak. Jadi saya belajar dari yang tadi para dubes, Bu Menteri sendiri, Pak Wamen, kemudian Iya, kalau eselon satu kita dengan Pak Minto, wah itu betul-betul memberikan sense how iya, to deal dengan para para negosiator dari G20. Mereka senior-senior, Pak. Dan iya. kalau saya mereka sangat fair. Dia tahu kita tuh, Wempi, kamu jadi deputi? Iya, kayaknya kamu belum pernah kelihatan di G20 katanya gitu. Jadi saya coba Ya, di new situ kids on Pak the block sama ya. iya. Jadi saya udah di underestimate, wah kacau ini gitu. Nah, itu kamu saya kita harus cool. Mungkin kelebihan saya itu good listener, Pak. Dan Oke. juga nafasnya panjang. Jadi pada saat yang lain tegang itu saya masih bisa humor gitu. Jadi Itu kuncinya endurance Pak ya. endurance, endurance ya, endurance. Oke Pak Wempi, terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan nanti Sama-sama, bermanfaat Bang. buat yang mendengarkan dan juga kapan-kapan kita sambung lagi nih sesi behind the scene 2 yang kayaknya Oh, seru-seru. boleh, boleh. Siap, siap.
Makasih Pak Wempi Saputra, Executive Director dari World Bank yang menjabat sebagai Deputy Finance dan Ministry of Finance of Indonesia pada saat G20 2022 di Bali. Makasih Pak Wempi. Terima kasih Pak Pras, saudara sekalian terima kasih. Izin pamit Pak. Ya.